bukanlah benar-benar leluhur yang sebenarnya, karena tidak mungkin leluhur itu gentayangan. Semua peristiwa, semua pemikiran, semua harapan, ya, semua perasaan itu terekam oleh semesta ini dalam frekuensi tertentu. Rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir begini ya? Emang bener ya yang leluhur itu memberikan petunjuk? Lalu bagaimana caranya? Nah sebelumnya saya juga minta maaf karena memang saat ini memang kebetulan saya jarang sekali membuat video ya. Ini kan kurang lebih sudah lebih dari 2 minggu bahkan saya tidak membuat video. Nah tapi memang banyak sekali kajian-kajian yang saya dapatkan dari renungan-renungan dan segala macam lah. Dan juga buat teman-teman yang mungkin video ini bakalan menjadi kontra atau mungkin tidak sependapat dengan video ini, silahkan skip dari sekarang karena memang pembahasan ini saya harapkan dapat untuk menambah wawasan kita dan dapat meningkatkan kesadaran kita ya. Nah dalam kebangkitan spiritual memang pada umumnya banyak sekali yang masih tergoda atau terlena dengan penglihatan. Kebanyakan memang banyak orang terpesona dengan kalimat leluhur. Ya. Nah, hal ini memang membuat banyak orang akhirnya banyak juga masuk dalam dunia spiritual. Nah, lalu pemahaman tentang petunjuk dari leluhur, apakah ini salah? Ya tidak juga, menurut saya tidak salah. Namun apakah ini benar? Ya juga tidak benar juga menurut saya. Karena memang semuanya disesuaikan dengan fase kesadaran orang-orang tersebut. Jadi pada fase tertentu memang karena sifat manusia itu selalu ketergantungan. Jadi dia akan tergantung sama satu sosok yang dia idolakan. Ya, jadi memang pada fase-fase tertentu orang akan ngalamin seperti itu, dimana menganggap bahwa itu adalah leluhur. Dan itu juga dalam fase itu tidak apa-apa, karena dengan cara seperti itulah akhirnya kesadaran atau tingkat spiritualitas seseorang terpancing untuk maju ke arah ke sana. Kalau beberapa kemarin pernah lihat story saya di Instagram ya. Jadi di story itu saya katakan, sampai kapan leluhur memberikan wisi kepada kita? Ini sebenarnya renungan. Ada beberapa yang menjawab, tapi ini adalah renungan agar kita merenung dan berpikir ke arah sana. Ya, ada juga yang menjawab macam-macam lah. Nah, kalimat yang saya tulis di story itu sebenarnya sampai kapan? Ya sampai kesadaran kita meningkat. Ketika kesadaran kita meningkat, seolah-olah nanti tidak pernah berkomunikasi lagi sama leluhur. Nah, ini seolah-olah ya. Nah, lalu sebenarnya apa yang memberikan petunjuk pada orang-orang ini? Apakah itu benar leluhur? Ya. Dan melalui apa mereka berkomunikasi? Kenapa bisa orang mendapatkan rasa yang seperti leluhur, katakanlah gitu? Itu adalah residual energy. Karena kita sadari ya, semua ini hanya tentang energi dan frekuensi. Residual energy itu saya jelaskan secara global dulu. Residual energy itu adalah rekaman dari semua peristiwa yang direkam oleh energi alam, semesta ini. Jadi peristiwa, perasaan, pikiran, harapan itu terekam oleh semesta. Nah, inilah residual energy. Ya, kalau kalian pernah nonton film-film Hollywood, kalau kalian pernah lihat hologram yang bisa diajak bicara, nah kurang lebih seperti itulah residual energy itu. Nah, inilah yang terkoneksi terhadap anak turunnya. Nah, kenapa terkoneksi? Karena di dalam anak turunnya ada DNA yang sama dari leluhur tersebut. Nah, inilah sarana mereka berkoneksi.
Jadi residual energi ini terkoneksi terhadap DNA yang terdapat pada anak tersebut. Jadi itu residual energi, bukanlah benar-benar leluhur yang sebenarnya, karena tidak mungkin leluhur itu gentayangan. Nah, lalu apakah residual energi bisa diajak komunikasi? Bisa. Untuk orang-orang tertentu bisa berkomunikasi dengan residual energi, tapi pasti akan seputar dari energi tersebut. Tidak mungkin kita datang ke leluhur ini kita bicara tentang teknologi. Pasti akan disesuaikan dengan perasaan yang terpancing oleh DNA tersebut. Jadi gini, biasanya di dalam kita di rumah misal katakanlah ya, kita sedang muncul suatu rasa yang kita tidak tahu itu apa. Ya, kita tidak tahu itu apa. Lalu kita terpancing ingin ke suatu tempat. Lalu kita datang ke sana. Beberapa hari kemudian kita menemukan jawabannya. Oke ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam DNA kita itu tersimpan pecahan atau tersimpan memori dari kenangan masa lalu. Memori masa lalu gitu ya. Dari si pemilik DNA ini. Nah, DNA ini akan mencari puzzle-puzzlenya. Maka muncullah rasa kita ingin kemana. Setelah sampai sana kita merasa nyaman, merasa pulang. Ini salah satu koneksi kita terhadap DNA dan leluhur, residual energi leluhur yang ada di situ. Setelah itu memori ketemu puzzle-nya, muncullah pemahaman-pemahaman yang baru. Ya sebenarnya pemahaman yang lama. Itu tersimpan jauh di dalam diri manusia, di dalam DNA. Itu aktif lagi. Akhirnya puzzle-puzzlenya ketemu. Gitu. Jadi banyak sekali di luar sana. Ya mungkin memang saat ini memang kita semua harus bareng-bareng untuk memahami hal ini secara spiritual dan secara intelektual. Ya, agar kita tidak terjebak dalam halusinasi dan delusi dan ilusi. Ya, kita harus sadari bahwa semuanya hanya tentang frekuensi dan energi. Ya, semua dapat dilogikakan bahkan. Ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah leluhur itu tidak gentayangan, tapi residual energinya itu tetap ada. Dan selalu terkoneksi dengan DNA yang dibawa oleh anak turunnya. Ya, makanya ya tadi saya bilang ketika kita datang kemana terus kita rasanya seperti aku seperti di sini kok rasanya pulang. Iya karena apa? Karena DNA-nya ketemu sama puzzle-nya, sama energinya di situ. Ya. Nah inilah makanya kenapa di apa namanya Sangkan Paraning Dumadi dikatakan sub 1 sampai sub 7. Ya, ketemu sama leluhurnya, mencari leluhurnya dari 1, 2, 3 sampai ke 7 baru ketemu yang sebenarnya. Ya. Nah itu kan ini bagian dari puzzle itu tadi. Memori-memori dalam DNA kita gali, ya, terkoneksi dengan residual energi tadi, maka puzzle-puzzle-nya ketemu semua. Maka pemahaman di masa lalu, kecerdasan di masa lalu akan aktif, akan ketemu sebuah gagasan, ide, dan diterapkan di masa sekarang dengan metode yang sekarang. Ya mungkin setelah ini mungkin apa ya, banyak orang iya atau tidak bahkan. Nah ini kalau misalkan kita masih ketergantungan terhadap leluhur, artinya kita sedang tidak percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Padahal di beberapa kitab pun, bahkan di tantra juga pun dikatakan kita harus percaya, harus jadi diri sendiri, percaya pada diri sendiri. Tidak ada kan, kalau kita kaji lagi tidak ada kan, dari zaman wali, zaman nabi bahkan, atau zaman yang itu di masa lalu menceritakan tentang pengalaman petunjuk dari leluhurnya. Ya, dapat wisik dari leluhur kan tidak ada. Orang marifat, orang sufi juga tidak mengatakan seperti itu. Karena mereka menyadari hal ini. Karena tidak mungkin leluhur kita gentayangan. Namun residual energinya itu ada. Karena semua peristiwa, semua pemikiran, semua harapan, ya, semua perasaan itu terekam
oleh semesta ini dalam frekuensi tertentu. Nah, itu akan terkoneksi dengan DNA yang kita bawa. Ya. Nah, ini mudah-mudahan video ini bisa membuat sedikit kita tidak terjebak dengan delusi ya, dan mudah-mudahan semuanya bisa tidak terjebak lagi dengan kalimat-kalimat yang menggiurkan tentang leluhur ya. Leluhur kita semua sudah tenang di sana, tapi energinya akan selalu ada, selalu aktif untuk menuntun kita semua melalui energi dan DNA kita. Ya, semuanya terkoneksi. Makanya kenapa di masa sekarang banyak sekali orang-orang yang pemikirannya seperti masa lalu, karena DNA-nya aktif. Nah, DNA ini bisa semakin kuat kalau puzzle-nya semakin ketemu. Dan nanti kita menciptakan DNA baru. Ya, DNA baru nanti kita turunkan kepada anak turun kita, diperbaharui lagi. Ya, dengan ilmu yang sudah dikumpulkan dari masa lalu hingga saat ini, yang tersimpan dalam DNA bisa kita aktifkan semua, lalu kita turunkan kepada anak turun kita dengan metode yang baru. Nah, inilah akan muncul keturunan-keturunan yang emas nantinya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat membuka wawasan kita sedikit ya. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja. Rahayu, rahayu, rahayu.